Shalom, perkenalkan nama saya Remi Ulina Siahaan dengan NIM 210104063, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Grup B3, Mata Kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian atau hasil observasi saya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil observasi saya di sekolah SMP Negeri 6 Pangaribuan. Yang pertama itu yang saya teliti di SMP Negeri 6 Pangaribuan itu tentang peran guru dalam membangkitkan semangat belajar para peserta didik di sekolah itu. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dapat saya teliti peran guru di sekolah tersebut adalah yang pertama, guru sebagai demonstrator. Melalui perannya sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru ialah bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan cara demikian, ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai demonstrator, sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Maksudnya ialah agar apa yang disampaikannya itu betul-betul dimiliki oleh anak didik. Di sekolah SMP Negeri 6 Pangaribuan tersebut, peran guru sebagai demonstrator itu sudah dan di dalam sekolah itu, guru sebagai demonstrator sudah mengembangkannya atau sudah meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Karena itu adalah tugas guru atau peran guru di dalam sekolah. Yang kedua itu adalah guru sebagai pengelola kelas. Mengajar dengan sukses berarti harus ada keterlibatan siswa secara aktif untuk belajar. Keduanya berjalan seiring, tidak ada yang mendahului antara mengajar dan belajar, karena masing-masing memiliki peran yang memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Keberhasilan atau kesuksesan guru mengajar ditentukan oleh aktivitas siswa dalam belajar. Demikian juga keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan pula oleh peran guru dalam mengajar. Mengajar berarti menyampaikan atau menularkan pengetahuan dan pandangan. Bahwa pengajar diartikan upaya memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Dalam hal ini, peranan guru sangat penting dalam mengelola kelas agar terjadi PBM dalam berjalan dengan baik. Di sekolah SMP Negeri 6 Pangaribuan itu, peran guru sebagai pengelola kelas tentunya pasti harus dilaksanakan, atau tentunya guru yang akan mengelola kelas untuk terjadinya proses belajar mengajar. Aktivitas siswa dalam belajar adalah kesuksesan guru dalam mengajar, dan
Siswa harus dapat menerima guru sebagai pengajar yang dapat mengelola kelas. Di dalam pengelolaan kelas tersebut di SMP Negeri 6 Pangaribuan itu sudah baik karena setiap siswa sudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru kepada murid-muridnya. Dan tentunya di dalam sekolah itu harus ada yang namanya peran guru sebagai pengelola kelas. Yang kedua itu yang dapat saya teliti di sekolah SMP Negeri 6 Pangaribuan itu adalah media apa yang digunakan guru dalam mengajar peserta didik. Yang pertama itu yang saya dapat media audio visual. Yang dimaksud dengan media audio visual itu mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan. Media audiovisual di SMP Negeri 6 Pangaribuan sudah diterapkan karena dengan media itu mungkin sebagian dalam proses belajar mengajar akan dapat berjalan. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan dan mendengar, mengevaluasi apa yang telah didengar. Guru dapat berbicara dengan menggunakan media audiovisual kepada siswa supaya siswa-siswa di situ dapat menerima atau mendengar apa yang diajarkan oleh guru kepada mereka. Dan media audiovisual itu bisa juga bermanfaat untuk mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat, mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi, menjadikan model yang akan ditiru siswa. Media audiovisual sudah diterapkan atau sudah digunakan di SMP Negeri 6 Pangaribuan. Nah, apa yang dilakukan oleh guru pastinya akan ditiru oleh siswa. Apa yang diberikan guru kepada siswa tentang ilmu akan diterima atau akan ditiru oleh setiap siswa tersebut. Yang kedua itu media yang digunakan media serba aneka. Media serba aneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Yang ketiga itu media peta dan globe. Seringkali dilihat media peta dan globe digunakan dalam pembelajaran IPS di sekolah manapun. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi atau benda angkasa yang meliputi perwujudan, letak maupun data yang berkaitan seperti tampaknya apabila dilihat dari atas. Sumbernya dapat berupa hasil pengukuran, foto udara, atau citra satelit. Ilmu yang mempelajari peta disebutkan topografi, sedangkan globe adalah tiruan bumi yang diperkecil yang di permukaannya digambarkan benua-benua dan samudra-samudra. Peta dan globe berbeda secara gradual, akan tetapi saling melengkapi. Fungsi peta dan globe. Peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi sebagai alat peraga, sebagai catatan visual permanen, memberikan pengetahuan relatif dan tetap tentang posisi suatu wilayah. Sebagai alat komunikasi dan alat analisis serta sebagai media pembelajaran.
Tetapi secara khusus, peta dan globe tersebut memberikan informasi tentang keadaan permukaan bumi, tempat, arah, jarak, data-data budaya. Informasi tentang permukaan bumi dapat melengkapi pengetahuan dan informasi tentang arah, jarak, bentuk, dan ukuran suatu wilayah. Dapat menambah arti dari suatu bahan deskriptif, dapat memperlihatkan bentuk bumi yang mendekati kebenarannya, dapat mendemonstrasikan gerakan rotasi bumi dari barat ke timur, dan menunjukkan suatu lokasi walaupun tidak sedetail peta, serta mengumpulkan dan menyeleksi data-data atau keterangan dari suatu daerah yang akan disajikan pada peta dengan bentuk simbol yang konvensional. Di sekolah SMP Negeri 6 Pangaribuan itu, di setiap ruangan pasti adanya, saya lihat atau saya teliti gambar peta atau globe. Gambar peta atau globe ini sangat berfungsi untuk melakukan proses pembelajaran, apalagi pada mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang menggambarkan tentang lokasi bumi, posisi suatu wilayah, dan itu sangat penting. Dan di SMP Negeri 6 Pangaribuan ini masih menggunakan media alat pembelajaran secara manual. Belum ada teknologi yang dapat saya temukan di sekolah tersebut. Yang ketiga itu pengelolaan sarana dan prasarana. Pernahkah mendapat kendala? Pernah, di keterbatasan dana. Keterbatasan dana yang merupakan menjadi kendala utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah itu. Namun belum ada tindakan yang berarti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan disebabkan karena keterbatasan dana, maka menimbulkan permasalahan baru, yakni sejumlah peralatan yang dibutuhkan oleh sekolah belum terpenuhi. Keterbatasan dana ini yang berakibat pada terganggunya perawatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Keterbatasan dana ini juga berakibat pada terganggunya perawatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP 6 Pangaribuan memang masih terlihat kurang karena kursi dan meja masih banyak yang rusak yang belum diperbaiki, dan alat-alat praktek di laboratorium itu belum lengkap untuk melaksanakan proses pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, atau praktek yang akan dilakukan di laboratorium tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai tentang permasalahan pendidikan di sekolah SMP Negeri 6 Pangaribuan, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh SMP 6 Pangaribuan belum terpenuhi. 2. Penggunaan media pembelajaran guru pada peserta didik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 3. Melalui perannya sebagai demonstrator, lekturer, atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru ialah bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus untuk dapat memberikan ilmu kepada setiap siswa yang akan diajarkannya. Inilah dokumentasi atau hasil penelitian saya yang berada di SMP Negeri 6 Pangaribuan.
Semoga video saya ini dapat bermanfaat buat saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih.